Kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendra Sinadia yang merupakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali dengan adanya transisi, kemudian juga saya yakin APBI juga dan para anggotanya menyadari ke depannya batubara akan tergantikan begitu. Nah, untuk keberlanjutan dari sisi industri yang dijalankan Pak Hendra, antisipasi apa yang dilakukan oleh para pelaku industri sampai sejauh ini? Apakah juga melakukan diversifikasi atau merubah dari lini bisnisnya, mungkin dari pertambangan batubara juga sudah masuk kepada industri energi baru dan terbarukan? Iya, terima kasih Pak David. Kalau kita melihat ya data cadangan kita memang secara umum masih cukup banyak ya. Bisa dikatakan kita bisa menggunakan sampai 60 tahun. Tapi tentu dari cadangan tersebut kebanyakan kalori yang menengah dan rendah. Dan kedua, tidak semua perusahaan itu memiliki cadangan yang banyak, yang panjang gitu ya. Hanya segelintir perusahaan saja yang mempunyai cadangan sampai 20-30 tahun atau lebih. Nah, ini yang tentu kita perlu perhatikan. Nah, kalau kita lihat dari perusahaan-perusahaan yang memiliki cadangan yang cukup relatif besar dan masih berumur panjang, itu ada beberapa perusahaan yang tentu sudah mulai mengantisipasi atau mulai bergerak untuk mengeksplor peluang untuk penggunaan energi baru terbarukan. Ya, beberapa emiten bahkan sudah mendirikan subsidiari untuk masuk ke investasi ke energi baru terbarukan. Ini kita lihat. Kemudian dari sisi pengolahan, beberapa perusahaan juga telah melakukan studi atau bahkan ada yang PTBA dalam hal ini sudah dalam tahap yang hampir final lah untuk rencana pengembangan batubara diolah menjadi DME, dan beberapa emiten yang lain sedang mengeksplor atau membuat studi ke arah situ. Kemudian dalam segi praktikal ya di lapangan kita lihat di banyak perusahaan sekarang penggunaan sumber energi baru juga sudah mulai banyak digunakan ya. Misalnya solar PV sudah mulai digunakan di beberapa lahan reklamasi atau di kawasan pertambangan ya untuk menggantikan genset. Dan jangan lupa juga penggunaan biofuel ya sekarang sudah 30, itu sudah merupakan satu kewajiban yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan baik secara praktis dalam kegiatan penambangan, dan juga jangan lupakan reklamasi juga banyak dilakukan oleh perusahaan, dan juga tentunya komitmen perusahaan untuk mulai beralih atau shifting ke energi baru juga sudah mulai terlihat di beberapa perusahaan. Ada kesulitan tidak Pak Hendra ketika proses shifting peralihan ini, terutama energi baru dan terbarukan, dari sisi modal ini memerlukan biaya yang cukup besar, Pak? Iya, tentu ya kalau kita lihat pengembangan energi baru terbarukan juga sampai sekarang belum terlalu berkembang tentunya karena masih belum ekonomis, dan dari sisi perusahaan batubara yang mulai masuk mereka hanya mencoba melihat beberapa peluang ya, mungkin energi sumber matahari yang salah satunya. Dan kalau kita lihat ke pengolahan batubara menjadi energi yang lebih bersih, salah satunya mengolah batubara menjadi syngas atau ke DME, itu tentu masih membutuhkan biaya yang sangat besar ya, masih belum untuk mencapai keekonomiannya juga nih masih kita tunggu bagaimana banyak aspek yang harus dilihat ya, termasuk fundingnya, termasuk kebijakan insentif fiskal dan non fiskal. Ini tentu membutuhkan support yang besar dari pemerintah agar perusahaan-perusahaan juga bisa melakukan transisi melalui investasi di hilirisasi batubara. Jadi masih faktor keekonomian yang masih menjadi penghambat saat ini. Bagaimana koordinasi dengan pemerintah sampai sejauh ini, Pak Hendra? Koordinasi sangat bagus, bahkan kalau kita melihat di 2020 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 2020, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya, ini sinyal yang sangat bagus sekali komitmen pemerintah untuk mendorong ke sana. Namun tentu banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah juga, dan jangan lupa kita harus melihat juga aspek-aspek lain ya. Saat ini juga akan diterapkan rencananya pajak karbon ya. Kemudian juga yang paling urgent yang kita nantikan adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Minerba yang mungkin diharapkan dalam waktu dekat akan diterbitkan, dan juga tarif royalti yang baru ya bagi pemegang IUPK ya, yang ini sangat
sangat kita nantikan. Jadi kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat ini sangat berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam melakukan transisi energi sesuai dengan kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah. Baik, Pak Hendra, salah satu yang menarik juga adalah ketika dari beberapa sentimen negatif yang berkembang di sektor pertambangan batu bara. Meskipun ini lebih kepada jangka panjangnya merupakan suatu hal yang baik begitu. Harga batu bara dalam beberapa waktu terakhir terus mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan rekor demi rekor terus tercipta. Bagaimana APBI melihat di tengah beberapa sentimen yang berkembang, harga batu bara tampaknya tak bergeming, Pak. Melanjutkan penguatan, Pak Hendra. Ya, ini mungkin lesson learn ya kalau kita lihat di beberapa krisis ya, terjadi krisis di pandemi, resesi 2020, atau bahkan kita tarik mundur ke krisis keuangan global di 2008 itu industri batu bara ya dan yang ekspor komoditas, harga komoditas juga menguat di dua periode tersebut, sehingga kita bisa melihat bahwa batu bara ini masih sangat kita berharap untuk bisa membantu pemulihan ekonomi nasional di tengah pelemahan ekonomi di sektor-sektor lain. Justru harga komoditas surprisingly menguat ya, di luar kemampuan proyeksi kita. Ini salah satu karena faktor cuaca ya, yang curah hujan masih tinggi, jadi supply juga terganggu. Di sisi lain, di saat itu pemulihan ekonomi dunia di beberapa negara mendorong peningkatan kebutuhan energi. Nah, faktor-faktor inilah yang mempengaruhi sehingga harga batu bara masih surprising, masih kuat, dan ini tentu berkah bagi para penambang ya, bagaimana mereka memaksimalkan ya, dan juga bagi negara memaksimalkan penerimaan negara. Yang paling penting bagi perusahaan adalah untuk bisa mengelola cash flow, karena ketidakpastian ke depan juga masih sangat besar ya, terutama dengan penyebaran COVID yang sangat tinggi di beberapa negara juga nanti. Baik, bagaimana proyeksi dari APBI untuk pergerakan harga batubara di tahun ini, Pak? Singkat saja, Pak Hendra. Iya, saya kira kita masih mudah-mudahan kita berharap di kuartal 3 nih harga mungkin akan sedikit tertekan ya, karena cuaca mungkin sudah akan ini dan di Tiongkok juga sudah akan melalui musim penghujan ya, ada musim penghujan di Juni Juli, sehingga diperkirakan mungkin harga batubara di Tiongkok sudah mulai agak rendah, sehingga mungkin mereka akan mulai membatasi impor mereka, sehingga kita perkirakan harga mungkin agak tertekan di kuartal 3, tapi di kuartal 4 nanti kita masih melihat akan ada peningkatan demand, sehingga harga juga mungkin akan bergerak naik lagi. Tapi secara overall tahun ini akan lebih bagus dibanding 2020. Baik, Pak Hendra, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Marga Review, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa Idea Channel. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih ada Bapak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau disingkat dengan APBI. Dan tetap di tempat